Ya, kembali di Pro dan Kontra. Selamat datang Pak Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kita tadi sudah tidak apa-apa, tidak masalah. Saya ingin pandangan Anda terkait revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang tengah dibahas begitu. Pasal-pasal apa saja yang menurut Anda harus ada, harus diperbarui, harus diperbaiki, atau bahkan mungkin harus dihilangkan? Ya, saya kira kalau niatnya adalah agar terorisme di Indonesia itu bisa hilang atau setidaknya berkurang, tentu bukan ego sektoral yang harus dikedepankan, tetapi pada akar masalah. Setelah serangan bom Tamrin 14 Januari 2016, Presiden saat itu menggelar rapat terbatas. Dan salah satu kesimpulannya adalah center of gravity teror itu di ideologi. Kenapa masih ada terorisme di Indonesia? Karena ideologi yang menjadi apinya, ideologi yang melatar belakangi itu belum padam. Bahkan masih bisa tersirkulasi bahkan dari dalam penjara. Dari dalam penjara seorang Waman Abdurrahman misalnya, dia bisa mengendalikan jaringannya yang ada di luar. Ini center of ideologinya. Nah, apakah kemudian dengan misalnya, karena topik kita hari ini adalah TNI, apakah kemudian misalnya dengan masuknya TNI akan kemudian bukan bisa, hanya TNI topik kita, soal revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Salah satunya misalnya tentang pelibatan TNI yang menjadi perdebatan hangat sampai kemudian Presiden menyampaikan di Bogor ya. Kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah misalnya dengan pelibatan TNI itu center of gravity terornya bisa tertangani? Menurut Anda? Saya kira tidak ya. Karena fungsi TNI itu kalau kemudian akan masuk ke ideologi, dia akan kemudian memperkuat justru ke intelijen. Dan ini kalau dalam rule of engagement TNI akan menyalahi kaidah doktrin TNI, karena doktrinnya adalah doktrin pertahanan. Yang harus difikirkan misalnya perkuatan alutsista, gelar pasukan di laut, gelar pasukan di udara, bukan kemudian memperkuat misalnya BAIS dan Babinsa dengan alasan agar BAIS dan Babinsa itu bisa tahu sel-sel teroris. Bahaya sekali memang. Tetapi begini, bukan berarti kemudian saya misalnya, kami tidak sepakat pelibatan TNI. Dalam konteks misalnya pemberantasan MIT di Poso, Operasi Tinombala, TNI justru sangat dibutuhkan. Karena saat itu yang terjadi adalah perang hutan, guerrilla warfare. Sementara Brimob dan Densus hanya terlatih untuk perang kota. Mereka akan kesulitan mengejar Santoso di dalam hutan. Dan terbukti setelah kemudian ada operasi Tinombala, tetapi kan operasi itu kemudian perintah Presiden, lalu Panglima atas perintah Presiden menggerakkan pasukan, bukan karena perundang-undangan. Nah, ini saya kira yang harus didudukkan dalam proporsi yang tepat. Jadi cukuplah TNI dibutuhkan pada saat hal-hal yang krusial saja dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme yang extraordinary seperti tadi Al-Araf katakan, tapi terus kemudian tidak perlu ada keterlibatan TNI sampai melakukan operasi intelijen dan lain sebagainya. Ya, saya kira jalan tengahnya adalah membuat sebuah badan atau memperkuat badan, Mbak. Karena begini, kalau kemudian kita mempunyai badan kontra terorisme, dalam hal ini misalnya yang sekarang BNPT. Sudah ada BNPT, tetapi kemudian fungsinya kan kurang kuat. Misalnya BNPT itu ada deputi penindakan, tetapi deputinya tidak bisa menggerakkan pasukan, karena yang bisa menggerakkan pasukan Kadensus, Mabes Polri, di bawah Kapolri, bukan di bawah kepala BNPT. Nah, kalau kemudian BNPT ini diperkuat, mau kemudian bajunya Kopassus, Kostrat, apapun instansinya, begitu masuk ke situ, statusnya adalah petugas kontra teror. Tentu ini diatur ya. Dengan begitu, pasukan itu bisa dalam satu kesatuan di situ. Dan ada mekanisme kontrolnya, ada pengawasnya nanti. Jadi misalnya Brimob ada di situ, Densus ada di situ, Raider ada di situ, Gultor ada di situ. Tetapi payungnya sudah bukan lagi TNI, sudah bukan lagi Polri, payungnya BNPT. Dengan begitu, diskursus antara kamu di depan apa aku di belakang, antara polisi dengan TNI. Ini kan bagaimanapun walaupun mungkin Pak Pujo dan teman-teman tidak ada masalah dengan pelibatan TNI, tetapi di lapangan friksi itu muncul yang kami dengar ya, di lapangan ya. Saya rasa pertama gini, benar sekali kalau dibilang bahwa root of problem dari terorisme adalah ideologi. Sehingga kalau kita ingin upaya menanggulangi terorisme, maka upaya melakukan deideradikalisasi itu harus dikerjakan. Dan upaya ini tidak bisa diletakkan dengan mengedepankan pendekatan represif dengan melibatkan militer secara aktif. Upaya ini tentu dibutuhkan kebijakan preventif dengan melibatkan berbagai aspek kementerian, pendidikan, agama, dan lain sebagainya, termasuk fungsi intelijen. Kalau kita konsisten dengan hal itu, maka tahapan kedua yang harus kita sepakati adalah tidak bisa dan tidak boleh dalam satu operasi penanganan terorisme tertentu
Kemudian upaya-upaya penindakan melibatkan dua instrumen yang dalam saat bersamaan bisa melakukan operasi. Karena yang akan menjadi sulit adalah akuntabilitasnya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi dari yang sudah ada untuk mengatasi terorisme. Misalkan fungsi intelijen adalah untuk melakukan deteksi dini. Badan Intelijen Negara bergerak di situ. Ketika law enforcement penegakan hukum bekerja, ketika ancaman tersebut bergeser menjadi pemberontakan bersenjata mengancam kedaulatan, militer dilibatkan, dan itu diatur di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 melalui keputusan politik negara. Dalam konteks itu, tentu tidak perlu langkah kompromi dengan memaksimalkan fungsi BNPT dengan mendorong deputi penindakan di dalam untuk bisa menggerakkan operasi di lapangan. Kenapa demikian? Karena fungsi-fungsi BNPT sejatinya adalah harus diperkuat dalam tataran aspek untuk merumuskan formulasi kebijakan buat negara di dalam mengatasi kebijakan terorisme. Harus diletakkan dalam aspek memaksimalkan fungsi koordinasi dalam mengatasi terorisme. Harus diletakkan dalam aspek upaya tindakan-tindakan preventif melalui deradikalisasi. Sehingga deputi penindakan itu jangan dan tidak bisa untuk didorong memiliki fungsi-fungsi kewenangan operasional. Karena Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Joint Counter Terrorism di negara manapun meminimalisasi ruang operasional seperti itu. Ruang operasional tetap dilakukan oleh fungsi-fungsi yang sudah ada. Kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum, militer melakukan operasi militer selain perang jika dibutuhkan untuk mengatasi terorisme. Konsekuensinya kita sudah cukup mengatur dengan tatanan yang baik. Penguatan BNPT harus dilakukan karena dalam level tertentu memang posisi kepala BNPT tidak setingkat kementerian sehingga sulit untuk koordinasi dengan kementerian lainnya, tetapi penguatan itu tidak dengan mendorong mereka memberikan fungsi operasional penindakan. Ini yang Anda berbeda ya, Anda berdua berbeda begitu. Kalau Mas Dev, nanti Pansus akan seperti apa untuk masalah penguatan TNI? Akan lebih mendengar ke yang mana? Tadi ada usulan bahwa BNPT dibuat saja begitu ada kewenangan melaksanakan penindakan. Tapi Al-Araf menyatakan itu tidak benar lah. Biarlah penindakan tersebut tetap pada ranah kepolisian. Dan militer. Dan militer. Dalam hal-hal tertentu. Yang kita bahas sekarang di Pansus. Memang ada dua-duanya ini yang masukan yang barusan itu ada juga diperdebatkan di dalam Pansus. Nah ya, kalau saya pribadi dan juga yang sekarang fraksi kita perjuangkan itu adalah untuk memperkuat justru BNPT dalam hal penindakan terorisme. Nah jadi ya semua penindakan juga. Tapi untuk penuntutan selanjutnya, nah itu baru dilakukan. Berarti penindakan termasuk juga operasi tongkat komando ada di kepala BNPT. Koordinasi ya. Tetap seperti saat ini. Itu tetap harus di bawah Densus, Gultom. Berarti tidak ada bedanya dengan saat ini ya? Bagaimana mungkin? Tidak ada bedanya dengan saat ini. Tapi dengan koordinatornya di BNPT, BNPT yang bisa mengeluarkan perintah gitu. Jadi tidak perlu tidak perlu langsung ke Kapolri lagi. Tapi karena itu sudah di BKO-kan di dalam BNPT. Pak Susilo Pujo, Anda sendiri kepolisian sepakat tidak? Jadi perintahnya sudah bukan dari Kapolri loh nanti. Ini kalau tadi kan dari Mas Dev kan menyatakan tentang badan ya BNPT. Kalau kita melihat fungsi badan dari banyak sistem ketatanegaraan kita, badan itu kan koordinator, kan begitu ya. Jadi tidak adalah fungsi untuk koordinator komando ya. Semua yang di bawah kendali dari badan memang memiliki peran operasional sendiri masing-masing, kan begitu. Tapi di bawah kontrol kendali daripada badan. Kalau kita melihat nama daripada badannya, tetapi kita tentu saja berbagai dinamika tadi ya, itu kita cermati dinamika dari pendapat dari Mas Dev, kemudian dari pendapat dari Mas Araf, ya, Mas Habib. Ini kita tentu saja dari kepolisian bagaimana upayanya bahwa permasalahan terorisme ini bisa kita pressure sekecil mungkin. Intinya adalah yang penting adalah tujuannya, kan begitu. Tujuan tercapai, nanti kan cara ini kan dari legislatif ini yang bisa menentukan formulasikan sesuai dengan kerangka. Walaupun itu mengurangi tugas dan kewenangan kepolisian saat ini, yang disebut mengurangi bagaimana? Bermacam-macam lah. Nanti ada jadi kita lihat dulu. Jadi kan kepolisian ini kan memiliki kewenangan penegakan hukum yang jelas, kan begitu. Harkantimas, perlindungan pengaman masyarakat. Kalau kewenangan penegakan hukum itu memang kita dalam masalah penanggulangan terorisme tetap adalah upaya penegakan hukum, makanya namanya undang-undang terorisme.
Kan begitu. Undang-undang Jadi tindak siapapun pidana, tindak pidana penanggulangan terorisme. Oke, Makanya baiklah. apapun masuk Sulit tetap membaca bertindak sikap kepolisian ya, masih agak malu-malu untuk memperjuangkan keinginannya untuk tetap menjadi yang pertama melakukan penindakan terhadap aksi teror, tapi juga memberikan ruang kepada, sebenarnya sikapnya seperti apa masih abu-abu ya. Nggak usah dijawab sih Pak, begitu nanti biar nanti dia dinamika. Kalau bahas ini kita nggak selesai-selesai. Kalau Saya mau membahas abu-abu sih nggak juga, karena sebenarnya sikapnya sudah jelas gitu, baik dari TNI dan Polri. Ya, polisi kan memang sudah ada tupoksinya. Nah, TNI juga sudah memiliki tupoksinya. Sekarang tinggal bagaimana menjalankan masing-masingnya ini untuk mencapai tujuannya, yaitu memberantas terorisme. Gitu. Oke, baiklah. Kita ke pembahasan yang berikutnya. Masih banyak dimnya ini kan ya, termasuk Ini salah satunya. satu pasal. Paling 5 jam sekarang. Kita bahas soal pasal Guantanamo, begitu ya. Banyak orang yang kaget, termasuk juga masyarakat awam. Saya ke Mas Dev dulu. Maksudnya apa sih? Ada pasal Guantanamo dan juga ada penahanan yang diperpanjang. Terminologi ini diperburuk dengan film-film Hollywood. Karena saya melihat fasilitasnya itu sangat amat humane ya. Guantanamo. Yang dibilang disebut Guantanamo itu tempat penahanan penjara pidana terorisme itu tempatnya menurut saya itu sangat humane. Bahkan dibanding dengan lembaga pemasyarakatan di Sukamiskin ataupun di Cipinang, ini kita satu ruang yang cukup luas, itu satu ruang kamar. Yang akan di Guantanamo-kan ini adalah Nusa Kambangan. Loh, bukan hanya Nusa Kambangan apa gimana? Ini fasilitasnya sudah dibangun di Sentul. Oh, oke, baik, iya. Ini sudah dibangun di Sentul, sudah jadi, tinggal dipergunakan. Ini karena belum ada alasan khusus hukumnya. untuk para pelaku tindak pidana terorisme. Pelaku pidana terorisme. Nah, itu tempatnya sih menurut saya itu sangat human kalau dibanding dengan sel tahanan Polres ataupun sel tahanan di Lalu mengapa ada yang kontra ya? Mengapa Anda kontra? Begini, munculnya perdebatan pasal Guantanamo itu karena ada pasal di dalam revisi Undang-Undang 2003 itu yang secara aturan di dalam bab tentang deradikalisasi disebutkan bahwa seseorang tertentu dapat ditangkap dalam jangka waktu tertentu tanpa dikasih tahu ke keluarga, tanpa didampingi pengacara dan lain sebagainya. Sehingga bahasa hukumnya ini disebut juga dengan istilah penangkapan secara undang-undang atau bisa disebut juga dengan penculikan. Nah, inilah yang kemudian kita anggap sebagai sel Guantanamo. Kenapa? Karena dalam operasi CIA dalam mengatasi terorisme di Afghanistan dan Irak, upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga terorisme itu tidak mengikuti prinsip due process of law, karena mereka melakukan war model. Yang ada adalah penangkapan, tangkap, mau ini teroris atau tidak, diduga masukin, ditaruh di Guantanamo, mengalami proses penyiksaan dan tanpa didampingi proses tersangka, proses hukum yang benar, tanpa proses due process of law, ditaruh di Guantanamo. Lalu kemudian sebagian besar mereka yang ditahan di Guantanamo mengalami penyiksaan. Ada satu buku berjudul Neraka Guantanamo, warga negara Inggris mengalami penangkapan di Afghanistan padahal mereka bukan bagian dari organisasi teroris dan tidak mengalami proses dan Anda khawatirnya akan mengarah ke sana. Pasal yang diatur di dalam bab tentang deradikalisasi tersebut memang pasal yang sangat karet dan multitafsir tentang penangkapan. Jadi disitulah istilah muncul pasal Guantanamo. Negara tidak boleh, dalam sistem negara hukum, negara tidak boleh melakukan penangkapan terhadap seseorang tanpa mengikuti satu proses due process of law. Harus ada pelindungan hak tersangka yang harus dihormati dalam proses tersebut. Mas Dev, kita harus break, nanti saya kasih kesempatan Anda yang pertama untuk menjawab masalah ini. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Teluk Panas.